Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akan menjelaskan beberapa versi soal untuk menentukan entalpi reaksi dengan menggunakan hukum Hess. Nah, di sini ada diketahui beberapa reaksi. Reaksi yang pertama adalah S ditambah O2 menghasilkan SO2, delta H-nya adalah min 297 kJ. Ini ya, ini untuk reaksi yang pertama. Untuk reaksi yang kedua, 2S ditambah 3O2 menghasilkan 2SO3 dengan entalpi min 781. Nah, pertanyaannya adalah berapakah entalpi reaksi untuk reaksi 2SO2 ditambah O2 menghasilkan 2SO3. Nah, jadi kita disuruh menentukan untuk reaksi ini berapakah delta H-nya dengan menggunakan data dua reaksi ini. Nah, bagaimana caranya? Untuk yang pertama caranya adalah, nah sekarang kita perhatikan 2SO2. Nah, 2SO2. Di antara dua reaksi ini manakah yang ada zat SO2-nya di situ? Nah, di sini kita lihat ada reaksi pertama. Reaksi pertama ini ya SO2. Nah, jadi setelah itu kita pastikan dulu. Nah, ini yang diminta SO2-nya di sebelah kiri tanda panah. Sedangkan pada reaksi 1 SO2-nya berada di sebelah kanan tanda panah. Maka untuk reaksi pertama ini harus dibalik. Kenapa? Karena yang diminta SO2-nya harus di sebelah kiri tanda panah, sementara di sini SO2-nya di sebelah kanan tanda panah. Maka reaksi 1 dibalik. Nah, kemudian di sini kan ada koefisien 2, sementara di sini koefisiennya 1. Maka reaksi 1 ini tidak hanya dibalik tapi juga dikali dengan 2. Maka reaksinya menjadi, nah yang ini kita balik, jadi yang awalnya sebelah kanan menjadi sebelah kiri, jadi kali 2, 1 kali 2, maka 2SO2 pastinya fase gas ya, menghasilkan 1 kali S1, ini kan 1 ya, ini kan 1 nih, nah karena kali 2 semuanya, jadi 2S ditambah 2O2 berfase gas. Nah, delta H-nya juga karena ini tadi dibalik, maka yang awalnya minus menjadi positif. Kemudian karena ini dikali 2, maka delta H-nya juga harus dikali 2. Jadi min 297 dikali 2, ini hasilnya adalah 594 kJ. Nah, seperti itu. Nah, lalu jadi reaksi 1 ini sudah kita pakai ya, tinggal reaksi yang kedua. Nah, sekarang lihat ini 2SO3. 2SO3 ini berada di sebelah kanan tanda panah. Nah, tinggal reaksi 2 yang belum kita masukkan reaksinya. Jadi ini tinggal reaksi yang kedua. SO3-nya di sebelah kanan, sementara ini juga sebelah kanan. Lihat koefisiennya juga sama-sama 2. Maka reaksi 2 tetap. Jadi tidak kita apa-apakan ya, jadi tetap. Jadi kita tinggal tulis aja 2S berfase padat ditambah 3O2 berfase gas menghasilkan 2SO3 berfase gas. Delta H-nya karena reaksi 2 ini tadi tetap tidak kita apa-apakan, maka delta H-nya tetap berharga minus 781 kJ. Nah, maka setelah itu ini kita tambahkan. Nah, coba dilihat. Nah, ini ada 2S. Ini juga ada 2S. Zatnya sama, tapi berbeda ruas. Nah, ini ruasnya di sebelah kanan, sementara ini ruasnya sebelah kiri. Jika ada zat yang sama, tapi berbeda ruas, maka dia dikurangi. 2 dikurang 2. 2 dikurang 2, berarti habis. Nah, sekarang lihat yang ini. O2 di sebelah kanan, ini juga di sebelah, tapi ini di sebelah kiri ya, ini sebelah kanan, ini sebelah kiri, sama-sama O2 tapi berbeda ruas, sama seperti yang tadi, dikurangi 2 kurang 3 gitu kan, artinya 2 kurang 3. Nah, berarti masih ada sisa kan di sini O2 nya, berarti ini sisa O2 berapa? Masih ada sisa 1 O2 di sini, maka di sini ini 2 kurang 3, masih ada sisa O2 di sebelah kiri, karena sebelah kiri ini yang lebih banyak O2 nya. Nah, ada lagi nggak yang bisa kita sederhanakan? Tidak ada. Maka yang ini tinggal kita tulis 2SO2 berfase gas
Nah, lalu tadi ini 2 dengan 3, ini kan masih ada sisa 1, maka ini kita buat tambah O2 berfase gas menghasilkan 2SO3 berfase gas. Maka delta H-nya sama dengan 594 ditambah min 781, ini hasilnya adalah minus 187 ya. Minus 187 kilojoule. Nah, seperti itu. Nah, jadi reaksi yang kita dapat di sini ini harus sama dengan reaksi yang diminta. Ini kan sama ya, 2SO2 ditambah O2 menghasilkan 2SO3. Jadi reaksi yang kita dapat harus sama dengan reaksi yang diminta. Next, kita lanjut untuk contoh soal yang kedua. Diberikan data sebagai berikut. Reaksi pertama CH3OH ditambah setengah O2 menghasilkan CO ditambah 2H2O, delta H-nya adalah min 715 kJ. Kemudian untuk reaksi yang kedua, CO ditambah 2H2 ditambah 3/2O2 menghasilkan CO2 ditambah 2H2O, delta H-nya adalah min 885 kJ. Pertanyaannya adalah tentukan delta H untuk reaksi CO berfase gas ditambah 2H2 berfase gas menghasilkan CH3OH berfase liquid. Nah, kita lihat dulu ini CO. Nah, di antara dua reaksi ini yang ada CO-nya adalah reaksi yang kedua. Nah, ini kebetulan sama-sama di sebelah kiri, kemudian koefisiennya juga sama-sama 1. Maka reaksi 2 tetap. Jadi kita tinggal tulis reaksinya. CO ditambah 2H2 ditambah 3/2O2 menghasilkan CO ditambah 2H2O, delta H-nya adalah min 885 kJ. Nah, sekarang kita lihat CH3OH. Nah, CH3OH ini ada di reaksi pertama. Nah, ini ya. Nah, hanya saja bedanya ini yang diminta reaksinya, zatnya ini harusnya di sebelah kanan tanda panah, sementara ini di sebelah kiri. Maka reaksi pertama harus dibalik. Reaksi pertama harus kita balik. Dibalik itu maksudnya yang sebelah kiri jadi ke kanan, kanan jadi kiri. Jadi kita menulis ini dulu. CO2 berfase gas ditambah 2H2O berfase liquid menghasilkan CH3OH berfase liquid ditambah setengah O2 berfase gas. Ini delta H-nya sama dengan, nah karena ini reaksi satunya dibalik, maka yang delta H-nya yang awalnya minus ini harus jadi plus. Jadi plus 715. Jadi plus 715 kJ, ini harganya positif 715. Lalu setelah itu kita jumlahkan. Nah, kita lihat di sini mana yang sama zatnya. Nah, misalnya ini ya, ini CO2 di sebelah kanan, ini di sebelah kiri. Koefisiennya sama-sama 1, maka ini habis. Jadi 1 kurang 1 karena di perbedaan ruas dikurangi. Lalu, nah ini 2H2O yang ini dengan yang ini. Habis karena berbeda ruas, 2 dikurang 2 habis. Lalu yang mana lagi? Nah, ini ya. Ini 3/2O2, ini tadi 3/2O2. Ini sama-sama O2 habis 3/2O2. Ini nggak ada lagi yang bisa kita sederhanakan, jadi yang tidak tereliminasi kita tulis kembali. Jadi CO berfase gas ditambah 2H2 berfase gas menghasilkan CH3OH berfase liquid, delta H-nya sama dengan min 885 ditambah 715 kJ. Ini hasilnya adalah min 170 kJ. Jadi jawabannya adalah min 170 kJ untuk reaksi ini. Nah, kemudian lanjut kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Di sini ada 3 reaksi. H2 tambah F2 menghasilkan 2HF, delta H-nya min 537 kJ. Kemudian untuk reaksi yang kedua, C ditambah 2F2 menghasilkan CF4, delta H-nya adalah
min 680 kJ. Kemudian untuk reaksi yang ketiga, 2C ditambah 2H2 menghasilkan C2H4, delta H-nya adalah 52,3 kJ. Nah, pertanyaannya adalah tentukan delta H reaksi untuk C2H4 ditambah 6F2 menghasilkan 2C4 ditambah 4HF. Nah, kita lihat dulu yang ini. C2H4. Nah, di antara tiga reaksi ini mana yang ada C2H4-nya? Ini ya, reaksi yang ketiga. Nah, bedanya ini yang diminta di sebelah kiri tanda panah, sementara ini di sebelah kanan tanda panah. Maka reaksi 3 ini harus dibalik. Nah, untuk koefisiennya sama ya, sama-sama 1 koefisiennya, jadi tidak perlu dikalikan. Jadi reaksi 3 ini cukup hanya kita balik saja. Jadi reaksi ketiganya menjadi C2H4 berfase gas menghasilkan 2C berfase padat ditambah 2H2 berfase gas. Delta H-nya karena ini tadi reaksinya dibalik, maka yang awalnya plus menjadi minus, min 52,3 kJ. Nah, seperti itu. Nah, kita lihat lagi untuk selanjutnya 6F2. Nah, ini reaksi 3 tadi sudah kita pakai. Nah, sekarang tinggal reaksi 1 dan 2. Nah, sini 6F2. Nah, F2 di reaksi 1 dan 2 ada. Jadi tidak bisa kita jadikan patokan. Kita lihat yang CF4-nya. CF4 mana di antara dua reaksi ini yang ada CF4-nya berarti reaksi yang kedua. Yang ada CF4-nya reaksi yang kedua. Nah, ini sama-sama di sebelah kanan, tapi beda koefisiennya. Yang ini 2, yang ini 1. Maka yang ini harus kita jadikan 2. Maka reaksi 2 tetap ya, maksudnya tidak diganti, tidak berubah posisinya, tapi harus dikali 2. Nah, jadi kita kali 2 untuk semua koefisien yang ada di reaksi 2. 2 kali C, 2C ditambah 2 kali 2F2 berarti 4F2. Ini berfase padat, ini berfase gas. Lalu 2 kali C4 berarti 2C4 berfase gas. Delta H-nya karena tetap minus, karena dikali 2 maka kali 2. Jadi min 680 dikali 2, min 680 dikali 2, ini hasilnya adalah minus 1360 kJ. Minus 1360 kJ. Nah, jadi ini reaksi 2 sudah kita pakai. Nah, sekarang kita lanjut ke reaksi berikutnya. Yang ini 4HF, sementara di sini reaksi satunya 2HF. Maka ini sama-sama di sebelah kanan, sama-sama sebelah kanan, hanya saja beda koefisiennya, ini 4, ini 2. Maka reaksi 1 tetap tidak berubah posisi, maksudnya hanya dikali 2. Nah, jadi semua reaksi pertama ini kita kali dengan 2. 1 kali 2 berarti 2H2 berfase gas ditambah 1 kali F2, 2F2 berfase gas menghasilkan 2 kali 2 berarti 4HF berfase gas. Ini delta H-nya karena maka tetap minus 537 dikali 2. 537 dikali 2 hasilnya adalah min 1074 kJ. Nah, ini reaksinya kita jumlahkan. Kalau bisa disederhanakan, kita sederhanakan. Nah, kita lihat di sini. Nah, untuk ini 2C di sebelah kanan, ini di sebelah kiri. Sama-sama 2 berarti habis. Nah, kemudian ini juga 2H2. Ini juga 2H2. Tapi berbeda ruas karena sama-sama 2 ini habis. Nah, kemudian enggak ada lagi ya. Tapi ini F2, ini juga F2. Tapi sama-sama berada dalam satu ruas yang sama-sama di sebelah kiri, maka ini ditambah nanti. Nah, jadi kita jumlahkan berarti C2H4 berfase gas ditambah 4 ditambah 2, karena dia sama-sama berada di ruas kiri, jadi 4 tambah 2, 6, berarti 6F2 berfase gas menghasilkan 2
CF4, 2 CF4 berfase gas ditambah 4 HF berfase gas. Nah, maka delta H-nya sama dengan, ini kita jumlahkan min 52,3 ditambah min 1360 ditambah min 1074. Ini hasilnya adalah min 2486,3 kilojoule. Ini min 2486,3 kilojoule. Jadi diingat, kalau zatnya sama tapi berbeda ruas itu dikurang, kemudian untuk zat yang sama ruasnya itu ditambah. Seperti ini ya, 4 dengan 2, 4 tambah 2, 6. 2 dengan 2 karena berbeda ruas ini dikurangi, berarti habis. Ini juga 2H2 di sebelah kanan, 2H2 di sebelah kiri. Sama-sama zatnya H2 tapi berbeda ruas dan sama koefisiennya, itu dikurangi jadi 2 kurang 2 habis. Jadi mungkin segitu saja penjelasan dari Ibu mengenai cara menentukan entalpi suatu reaksi dengan menggunakan hukum Hess.